lebih terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam
selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati yang tulus penuh rasa syukur itu pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus kami mohon, berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat tanggal 10 April 2022. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Aweteupeuri STH yang telah melayani kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang kedua, kepada musik kulintang PKB Armando yang sudah melayani dalam puji-pujian. Juga kepada warga jemaat yang telah digerakkan hatinya untuk memberikan kolekte minggu, pengucapan syukur, ibadah keluarga, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Yang kedua, berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, Bapak Abraham J.E. Leskona pada usia 49 tahun, alamat duka Sambiroto Blok K nomor 5, Sambi Kerep, dan akan dimakamkan di TPU Babat Jerawat hari ini pukul 13 WIB. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Persiapan. Diharapkan kehadiran seluruh diaken, penatua, dan pendeta yang bertugas pada ibadah perjamuan kudus tanggal 15 April 2022 serta ibadah Paskah Minggu 17 April 2022 dan ibadah keluarga Rabu 20 April 2022 untuk mengikuti persiapan pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 19 WIB yang akan dipimpin oleh Pendeta Ana Aweteupeuri. Yang kedua, ibadah pelkat PT dan GP Minggu 17 April 2022 untuk mengikuti persiapan pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 18 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Persiapan akan dipimpin oleh Pendeta Lucia Tousita P5. Rangkaian ibadah masa raya Paskah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa rangkaian ibadah masa raya Paskah yang pertama ibadah Rabu 13 April 2022 pukul 19 adalah hari doa GPIB di Gedung Gereja Bukit Kasih Surabaya. Kemudian hari Jumat 15 April 2022 ibadah perjamuan kudus akan diadakan 3 kali, yaitu pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 17 WIB. Ibadah Jumat Agung di Gereja Bukit Kasih Surabaya. Kemudian Sabtu tanggal 16 April 2022, Sabtu Teduh, setiap warga jemaat
agar menyediakan waktu bersaat teduh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang dengannya kita telah diselamatkan. Berikutnya hari Minggu 17 April 2022, ibadah Paskah pukul 4.30 WIB, Paskah subuh di gedung gereja Bukit Kasih, Surabaya. Juga pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Yang kelima, ibadah Kamis Putih. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya agar dapat melaksanakan ibadah Kamis Putih dalam keluarga masing-masing menggunakan tata ibadah yang telah dibagikan melalui koordinator sektor. Harap menjadi perhatian seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, perayaan hari ulang tahun ke-37 GPIB Bukit Kasih dan Paskah 2022. Panitia Hari Raya Gerejawi mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-37 GPIB Bukit Kasih dan Paskah 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 18 WIB sampai selesai. Tempat gedung gereja GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat, warta ini sebagai undangan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 10 April 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan sesertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom Bapak Ibu, kita akan bersukacita bersama-sama karena kita hari ini merayakan ulang tahun GPIB Bukit Kasih yang ke-37. Untuk kita akan merayakan prosesi tiup lilin. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali karena kita akan bersukacita bersama-sama untuk meniup lilin. Oke, sebelum kita melakukan prosesi tiup lilin, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ketua 5 PHMJ yaitu Bapak Penatua Herwin Tatiwake. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, dari tema firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi bahwa GPIB Jemaat Bukit Kasih adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Karena hari ini tepatnya pada tanggal 7 April yang lalu GPIB Jemaat Bukit Kasih sudah boleh berusia yang ke-37 tahun. Nah Bapak Ibu, saya sedikit mencatat perjalanan sejarah dari GPIB Bukit Kasih. Perjalanan itu dimulai pada sekitar tahun 84 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada 2 pos pelayanan yang adalah pos pelayanan dari GPIB Ebenezer Surabaya. Ada pos pelayanan yang pertama di rumah keluarga Bapak Bambang Triatmojo, kalau tidak salah saya juga. Kemudian yang kedua adalah di rumah kedua Bapak Yopi Polii. Nah, kedua pos pelayanan ini Bapak Ibu Saudara-saudara selanjutnya berkembang dengan pembelian tanah di tempat ini tanggal 28 November tahun 1981. Kemudian tanggal 16 Desember 84 Pendeta R.A. Wane waktu itu KMJ GPIB Ebenezer meresmikan penggunaan pos pelayanan sebagai pos pelayanan di Jemaat Ebenezer. Dan tanggal 7 April 1985 saudara-saudara GPIB Bukit Kasih sudah mandiri atau dewasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, perkembangan berikutnya GPIB Ebenezer itu punya cucu istilahnya. Jadi Bajem Benowo waktu itu yang adalah sektor pelayanan 10, seingat saya ada beberapa tempat di mana kita melayani pos pelayanan di Benowo dan sekitarnya. Pertama itu di keluarga Herlim di Sememi. Kedua kebetulan juga di tempat saya di Blok U nomor 5 Pondok Benowo Indah. Kemudian pindah lagi ke keluarga Maksi Ambat almarhum. Kemudian berproses selanjutnya Bapak Ibu, Benowo pun sudah mandiri sampai saat ini. Berkembang menjadi satu jemaat yang puji Tuhan saudara-saudara sudah bisa menjalani tugas-tugas pelayanannya di Benowo dan sekitarnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan manusia di usia yang ke-37 tahun itu mestinya seharusnya kita ini adalah kalau perjalanan karir itu manusia itu sudah mencapai satu kesuksesan begitu ya. Jadi kalau seorang itu kuliah, dia lulus kuliah sekitar usia 23, 24 tahun, dia bekerja menapaki karirnya sampai usia 37 tahun, mestinya orang itu adalah orang yang sudah sukses dalam karirnya. Tapi perjalanan gereja Bapak Ibu Saudara-saudara harus terus berkembang, bukan seperti manusia. Manusia ada pensiunnya usia 55 mungkin nanti dia pensiun dan tidak mengabdi lagi di pekerjaannya. Tapi dalam perjalanan tugas dan pelayanan kita, pelayanan dan kesaksian kita, gereja tidak mungkin berhenti.
Gereja tidak mungkin terhenti oleh apapun kendala yang kita hadapi. Oleh sebab itu pada saat ini saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam mengembangkan tugas dan pelayanan yang sudah kita emban masing-masing. Banyak potensi yang ada di Bukit Kasih, saudara-saudara, yang harus kita kembangkan. Kalau tadi manusia itu sudah sukses, maka gereja pun harus lebih berhasil di dalam tugas dan pelayanannya. Kami mengajak Bapak Ibu semua yang hadir pada pada pagi hari ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk kita bersama-sama mengembangkan Bukit Kasih ini menjadi satu gereja yang dirindukan oleh jemaatnya untuk beribadah. Saya berkata begini Bapak Ibu saudara-saudara, karena akhir-akhir ini, karena pandemi dua tahun terakhir, gereja kita sudah mulai sepi lagi untuk jemaat beribadah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap minggu total yang hadir jemaat hanya sekitar 150 jemaat. Kalau kita lihat Bapak Ibu lihat di warta jemaat, kehadiran jemaat kita untuk ibadah hari Minggu hanya sekitar 150 orang atau jiwa. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan saat pagi hari ini, jangan sampai gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, saudara-saudara, seperti gereja-gereja Tuhan yang ada di Eropa, di luar negeri sana, yang bahkan sudah menjadi museum, bahkan ada yang sudah menjadi tempat ibadah agama lain. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Gereja yang besar ini adalah karunia Tuhan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita memberitakan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dari kita semua, baik pengurus-pengurus pelkat, komisi, kemudian Bapak Ibu semua yang sudah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik materi maupun non materi, untuk mendukung pelayanan di Gereja Bukit Kasih selama 37 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Penatua Arifin Tatiwakeng. Oke, selanjutnya kita akan melakukan prosesi tiup lilin ya, karena kurang mantap nih ya. Kalau ulang tahun tidak ada kuenya, tidak ada tiup lilinnya. Oke, untuk itu kita akan bersuka cita bersama-sama. Saya akan mengundang pelayan firman kita hari ini, Bu Pendeta Ana dan presbiter yang bertugas yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Kami juga mengundang Pendeta Emeritus Binaji Simon untuk maju ke depan. PHMJ yang hadir saat ini untuk bisa maju ke depan, kami persilakan. Silakan. Kemudian kami juga mengundang dari perwakilan Sekpel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk maju ke depan, untuk kita bersuka cita bersama-sama melakukan prosesi tiup lilin. Kami juga mengundang perwakilan dari ke-6 pelkat, dari pelkat PA, pelkat PT, pelkat GP, pelkat PKP, pelkat PKLU. Silakan maju ke depan. Yang terakhir kami mengundang dari pengurus inti ya, dari panitia PHRG untuk maju ke depan. Oke, semuanya yang dipanggil sudah maju ke depan. Yuk, kita mau bersuka cita semua bersama-sama ya. Semuanya boleh tersenyum ya, kan kita hari ini bersuka cita ya. Kita mau menyanyikan lagu ya. Oke. Ya, semuanya boleh tepuk tangan karena hari ini kita bersuka cita. Tuhan sudah menambahkan setahun usia untuk gereja kita GPIB Bukit Kasih. Ya, semuanya jemaat boleh bangkit berdiri. Semua jemaat boleh bangkit berdiri.
kasih. Semua jemaat yuk kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan prosesi tiup lilin ya. Nanti kita akan sama-sama mengucapkan Happy Birthday GPIB Bukit Kasih. Setelah itu kita akan tiup lilin bersama-sama ya. Karena ini masa pandemi berarti kita kipas-kipas saja ya. Oke, yuk sama-sama ya. Nanti sebelum lilinnya ditiup, hitungan 1, 2, 3 kita ucapkan dulu ya. Kipas-kipas, iya ya. Sebelum bukan tiup lilin ya, kipas lilin ya. Kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3. Happy birthday GPIB Bukit Kasih. Kipas lilinnya. Happy birthday kipas lilinnya. Yeay. Oke, sekarang kita mau potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Yuk potong kuenya. Potong kuenya. Bagi kue. Oh bagi. Bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Oke, Bapak Eri Satwateng akan memotong kuenya dan secara simbolis akan diberikan kepada Ibu Pendeta Ana. Iya, tenang yang di depan nanti semuanya pasti dapat ya. Oke, happy birthday GPIB Bukit Kasih yang ke-37. Oke. Buat Bapak Pendeta Emeritus Binaji Simon. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silakan semuanya boleh kembali ke tempatnya. Iya, nanti semuanya yang depan akan potong sendiri-sendiri ya. Kami persilakan semuanya kembali ke tempatnya. Terima kasih, sekali lagi kami mengundang seluruh warga jemaat untuk menghadiri perayaan HUT dan Paskat pada tanggal 23 April 2022. Tuhan Yesus memberkati. Cik. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Cik. Cik, cik.